Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya meskipun lewat video untuk pelajaran usul fikih kali ini untuk ujian muadalah ya. Mungkin hanya satu bab, yaitu babul am, bab mengenai keumuman. Jadi nanti akan saya jelaskan ini apa itu am dan bagaimana cara mengidentifikasi ini am atau bukan. Tapi sebelum itu silakan kalian buka kitab usul fikihnya. Ketika nanti saya menjelaskan, kalian juga lihat kitabnya. Jadi yang saya jelaskan ini ya betul-betul yang ada di kitab, dari sistematika di kitab mengenai bab am, terus kemudian contohnya ya semuanya berasal dari kitab. Oh ya, oleh karena itu sebelum kita mulai pelajaran, bukan pelajaran ya, ini kisi-kisi ya, hanya saya menyampaikan kisi-kisi saja. Jadi ini semua kelas 11 hanya bab am saja, dan acuannya dari video yang saya buat ini ya. Jadi silakan perhatikan dengan seksama video ini dengan baik ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Ya babul am. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Babul am, bab mengenai am. Ta'riful am, nah, pengertian am. Jadi yang di kitab itu dilihat. Tapi saya ini enggak bawa kitab, saya enggak buka kitab. Jadi nggak tahu halamannya, silahkan kalian cari sendiri ya. Ya mohon maaf, pokoknya setelah bab amr, seingat saya setelah bab amr itu, bab am. Pengertiannya al-amu huwa ma'amma syai'aini faso'idan. Al-amu adapun am, huwa yaitu ma sesuatu, amma yang meratakan, menyamaratakan. Syai'aini dua hal, faso'idan faso'idan secara menyeluruh. Nah, jadi am itu meratakan, maksudnya meratakan itu mencakupkan. Jadi, nah ini contohnya, langsung ke contoh aja biar kalian nggak bingung. Misalan, amam tu Zaidan, saya meratakan Zaidan wa Amron dan Amr bil atoi dengan pemberian. Jadi saya memberi sesuatu kepada Zaid dan Amr, itu rata, sama. Nah, amam tu jami'an nasi bil atoi, saya meratakan jami'an nasi, semua manusia, bil atoi dengan pemberian. Jadi saya yang namanya manusia itu saya beri. Entah saya beri apa ya, pokoknya saya beri semuanya. Nah maksudnya itu samalatuhum bihi. Jadi saya mencakupkan mereka maksudnya ya Anas, Zaidan wa Amron ini itu dengan pemberian. Jadi
Kalau yang contoh pertama itu, amam tuh saya meratakan Zaid dan wa Amrun bila atoi, jadi saya memberi Zaid dan Amr, memberi sesuatu kepada Zaid dan Amr, jadi rata, tidak ada yang tidak saya beri. Nah kalau Zaid saya beri, Amr tidak saya beri, ya itu bukan am berarti. Nah begitu juga dengan contoh yang kedua, amam tu jami'an nasi, saya meratakan jami'an nasi semua manusia. Jadi kalau seandainya ada manusia, ada seorang manusia yang tidak saya beri, berarti kalimatnya bukan jami'an nasi, ya. Jadi tidak tepat. Jami'an nasi itu disebut umum jika saya tidak memberi kepada satu orang, kepada satu manusia. Nah, itulah yang dimaksud dengan am. Nah, lawan dari am itu adalah khos. Wal khosu diddul am, khos. Jadi khusus. Nah, khos ini mungkin di semester depan ya kalian akan mempelajarinya. Jadi am ini lebih ke bahasa nanti ya, ke bahasaan. Kemudian dari kalimat-kalimatnya nanti kalian bayangkan cakupannya. Jadi yang pokoknya am ini adalah cakupan, ya. Lanjut. Nah, ini contoh yang tadi ya. Amam tu Zaidan wa Amron bil atoi sama amam tu jami'an nasi bil atoi. Nah, anggap ini adalah lingkaran pemberian saya. Saya memberi sesuatu. Ya, ini lingkaran pemberiannya. Nah, kemudian saya beri Amr dan Zaid. Jadi saya memberi sesuatu itu ke Amr dan Zaid. Nah, kalau seandainya Zaid itu tidak saya beri, berarti bukan am. Jadi ada yang kurang gitu. Bukan ada yang kurang ya. Ada yang terkucilkan. Ada yang terkucilkan. Itu kalau ada yang terkucilkan berarti bukan am. Nah, yang amam itu jami'an nasi ya bila taui. Jadi ini lingkaran pemberian saya. Jadi ini manusia kan, nas kan terdiri dari apa itu? Terdiri dari manusia kan. Jadi an-nas itu kan jamak dari insan. Nah, jadi manusia, semua manusia. Anggap saja ini insan ini semua manusia ini. Manusianya cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, anggap saja satu dunia ini ada 8 orang gitu. Nah, dari 8 orang ini saya beri sesuatu. Nah, itu disebut dengan umum. Nah, kalau seandainya ada satu manusia, di sini ada satu manusia yang tidak saya beri, maka ya tidak bisa disebut am gitu. Sih, kelihatannya nggak enak ini pakai. Nah, ini highlighter. Nah, inilah enak. Nah, kalau seandainya ada manusia yang tidak saya beri ya, contoh ada satu manusia nih, Bang Heli. Nah, tidak saya beri, maka bukan am, karena ada yang terkucilkan. Lanjut, nah, siyagul umum, sigot dari am, atau alfaduhu, lafadznya. Nah, lafadz-lafadznya. Kalau di kitab kan alfad, lafadz-lafadznya, lafadz-lafadz am. Jadi yang dimaksud dengan lafadz itu adalah jika ada lafadz tersebut, maka itu disebut dengan am. Nah, yang pertama al-ismul wahid, isim satu,
Isim mufrad al-mu'arif yang ma'rifat bil alifi wal lami. Yang ma'rifat dengan alif dan lam. Nah, yang kedua, ismul jam'i, isim jama' al-mu'arif yang ma'rifat bil alif wal lam, yang ma'rifat dengan alif lam, wal idhofi dan idhofah. Kalau di kitab nggak ada idhofah ya, tapi saya kasih bonus gitu. Di kitab lain ada idhofah. Tapi di syarahnya juga ada kok. Di syarah kitab Waraqat ada wal idhofi. Nah, kemudian yang ketiga, al asma al mubhamah, isim-isim mubham. Kemudian yang terakhir, la fin nakiroti, la nakiroh. Jadi kalau kalian bertemu dengan isim mufrad ma'rifat, kemudian isim jamak ma'rifat dengan alif lam dan idhofah, isim mubham, la nakiroh, itu sudah dipastikan am. Jadi cakupannya umum, menyeluruh, mengglobal. Itu gitu. Cakupan dari kalimat tersebut menyeluruh. Nah, langsung contoh saja ya biar nggak bingung. Nah, yang pertama, al-ismul wahid al-mu'arif bil alifi wal lami. Isim mufrad ma'rifat dengan alif lam. Contohnya, nah ini, dilihat ini. Innal insana lafi khusrin. Enggak bingung, enggak. Tuh, kok ngono. Pointer option. Nah, contoh. Innal insana lafi khusrin. Nah, kira-kira di manakah letak amnya? Letak amnya ya ini. Karena ada isim satu atau isim mufrad yang ma'rifat dengan alif lam, yaitu al-insan. Dilihat di sini al-insan ya. Innal insana, sesungguhnya manusia. Jadi kalian tahu manusia ya? Ya manusia, pokoknya ya manusia. Nah, ini. Jadi anggap lingkaran ini adalah manusia. Ya, al-insan, manusia. Lingkaran yang berada di dalam lingkaran ini adalah manusia. Ya, manusia yang berakal, kemudian pokoknya yang disebut dengan manusia ya. Mempunyai kaki dua, mempunyai tangan, kemudian bisa berbicara, itu manusia. Pokoknya yang disebut dengan manusia. Lafi khusrin, pastilah merugi. Nah, jadi yang namanya manusia, pokoknya yang disebut dengan manusia, itu pastilah merugi. Ya, pokoknya yang disebut dengan manusia itu merugi. Loh, kok bisa? Nah, ini ayat Al-Qur'an ya. Jadi pokoknya yang disebut dengan manusia, jadi menyeluruh semua manusia pokoknya tanpa terkecuali ya. Itu lafi khusrin, pastilah merugi. Nah, pastilah merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi di sini ada lingkaran manusia. Nah, lingkaran ini adalah lingkaran rugi. Kenapa rugi ya? Karena mereka manusia. Kalau tidak ingin merugi ya jangan jadi manusia. Nah, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya illal ladzina amanu. Kalau tidak ingin merugi, ya silahkan beriman, karena di sini ayatnya illa, kecuali. Jadi ada pengecualian. Ada yang dikucilkan di sini. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, di sini
Nah, garis putus-putus, lingkaran putus-putus ini al-insan alladzi yu'minu. Nah, manusia yang beriman. Jadi ini sekaligus saya jelaskan khos. Kenapa saya jelaskan? Biar kalian tahu karena ini penting saya jelaskan biar tidak pecah-pecah itu, karena am dan khos itu sesungguhnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu, biar kalian paham mengenai am. Nah, dilihat di sini lingkaran putus-putusnya ya, lingkaran biru putus-putus ini ada al-insan alladzi yu'minu, manusia yang beriman. Jadi di sini dikecualikan dia, dikeluarkan. Jadi manusia yang beriman ini dikeluarkan dari manusia yang rugi. Ya. Nah, jadi lingkaran manusia yang beriman ini dikeluarkan dari golongan atau cakupan manusia yang merugi. Nah, itu tadi al-ismul wahid al-mu'arif bil alifi wal lami. Isim mufrad yang ma'rifat dengan alif lam. Ini contohnya seperti ini. Sekaligus saya contohkan yang khos. Jadi apa itu mekanisme khos itu seperti ini. Dikeluarkan atau dikucilkan gitu. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Yang kedua yaitu al-ismul jam'i ismul jam'i al-mu'arif bil alifi wal lami. Isim jama' yang ma'rifat dengan alif lam. Wal idhofi dan idhofa. Nah, kalau yang isim jama' ma'rifat alif lam, contohnya itu sama persis dengan ini ya. Contohnya ya seperti ini. Jadi apa itu? Kalian lihat kalimat insan ini tinggal diganti jamak itu sudah apa itu bisa disebut dengan am. Jadi contohnya sama ya dengan yang tadi, dengan yang ismul wahid al-mu'arif bil alifi wal lami itu sama dengan ismul jam'i. Nah, saya akan menjelaskan contoh yang ma'rifat dengan idhofah. Nah, ini contohnya di sini dilihat di kotak biru itu, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian dalam hal anak-anak kalian. Nah, kira-kira di manakah ini yang am? Kalimat mana yang am? Ya karena contohnya idhofah ya, yang pasti idhofah ya. Yang idhofah ya ini auladikum, anak-anak kalian. Ya ini. Nah, dilihat di apa itu warna kuning itu auladikum, anak-anak kalian. Nah, yang dimaksud dengan anak-anak kalian ini apa? Jadi yang disebut dengan anak kalian. Nah, tapi kalian kan masih belum punya anak ya. Ya bayangkan saja kalian punya anak gitu. Jadi pokoknya yang disebut dengan anak kalian. Nah, contoh. Kalian mempunyai anak. Nah, ini dilihat di lingkaran biru ini. Ini adalah anak-anak kalian di sini. Nah, kalian ternyata punya anak yang namanya Muhammad, yang namanya Ahmad, namanya Waskito, Yusuf, Paimo. Nah, ini auladikum, anak-anak kalian. Jadi apa itu cakupan dari anak-anak kalian gitu. Apa yang disebut dengan anak kalian. Ya. Jadi bukan semua anak di sini ya, bukan semua anak. Bukan semua anak manusia, tapi anak kalian. Nah, paham maksudnya ya.
Kalau apa itu aulat kumnya ini nggak ada, ya dia bukan anu pasti apa itu beda konteksnya nanti. Konteksnya nanti menjadi beda. Jadi auladikum, anak-anak kalian yang masuk dalam kategori anak-anak kalian. Nah, di sini ada Muhammad, Ahmad, Waskito, Yusuf, Paimong, entah itu laki-laki maupun perempuan yang pokoknya yang disebut dengan anak kalian. Nah, selanjutnya yaitu lafadz yang ketiga al-asmaul mubhamah, isim-isim mubham. Nah, isim-isim mubham ini ada man, ya, man, kemudian ma, kemudian ada ayu, ayu, kemudian ada aina, ada mata, ada ma, ada jaza. Nah, yang kesemuanya ini itu memiliki tempat masing-masing. Maksudnya tempat masing-masing itu memiliki kegunaan atau penggunaan tersendiri. Contoh, jadi man itu digunakan kepada sesuatu yang berakal. Nah, contohnya man dakhala dari fahuwa aminun. Man, pokoknya barang siapa. Nah, barang siapa ini kan untuk orang yang berakal, ya, yang jelas manusia berarti. Nah, kalau dia gila bagaimana? Nah, kalau gila itu ada pembahasannya tersendiri, tidak saya bahas di sini. Nah, man dakhala, bukan setiap siapa, ya. Man dakhala, siapa yang masuk dari rumah saya fahuwa aminun, maka dia aman. Nah, di sini man itu jadi pokoknya siapapun itu. Jadi maksudnya siapapun itu adalah manusia, ya. Karena di sini menggunakan man. Jadi kalau seandainya ada apa itu sapi yang masuk ke rumah saya atau ayam yang masuk ke rumah saya, ya dia tidak aman lah. Ya bisa-bisa apa itu bisa jadi sate nanti. Jadi man di sini adalah orang, ya, manusia. Jadi setiap manusia yang masuk, karena di sini menggunakan man, jadi digunakan untuk orang yang apa itu sesuatu yang berakal, ya, ya manusia. Nah, kemudian ma itu digunakan untuk sesuatu yang tidak memiliki akal. Contohnya ma ja'ani, apa yang mendatangi saya, ma ja'ani, apa yang mendatangi saya, minka, dari kamu, akhadtuhu, aku mengambilnya. Jadi sesuatu, contoh Muhammad mendatangi saya dengan membawa barang. Barang itu disodorkan kepada saya. Jadi setiap barang yang disodorkan ke saya oleh Muhammad itu pasti saya ambil. Nah, tidak saya tolak. Jadi di sini apa itu ma digunakan untuk yang tidak berakal. Pokoknya yang tidak berakal. Kemudian ayu fil jami'i, ayu digunakan untuk jami, cakupan keseluruhan. Nah, langsung contoh, ayu abidi ja'aka, ayu. Setiap abidi, abidi itu hamba, badi budakku. Ja'aka, yang menemuimu, ahsin ilaihi, berbaiklah kepadanya. Nah, jadi
Ayu abidi ini berarti semua. Pokoknya yang disebut dengan budak saya ini semua berarti. Karena cakupan setiap budak saya. Jadi semua budak saya, ja'aka, semua budak saya, ja'aka yang datang kepadamu, ahsin ilaihi, berbaiklah kepadanya. Nah, kemudian saya lanjutkan, aina itu digunakan untuk tempat. Aina matakun, dimanapun kamu berada. Printer option. Aina matakun, dimana kamu berada, akun maka, saya ada bersamamu. Wah, asik ini contohnya. Aina matakun, dimanapun kamu berada, akun maka, saya ada bersamamu. Nah, jadi entah segala tempat pokoknya yang disebut dengan tempat ya, itu cakupannya. Nah, kemudian mata. Mata ini digunakan untuk waktu. Mata syi'ta jituka. Mata syi'ta, kapan kamu syi'ta ini apa? Kok lupa saya. Mata syi'ta, kapan kamu ingin. Kapan kamu ingin, jituka, maka saya akan datang. Nah, atau romantis sih. Ya, entah kapanpun itu, entah itu tengah malam, entah itu pagi hari, entah itu jam 1 malam, entah sore, pokoknya waktu, menyangkut dengan waktu, yang disebut dengan waktu. Mata sita, kapan kamu ingin, situkah saya akan datang. Nah, kemudian ma istifhamiyah apa itu ma untuk bertanya. Ma indaka, apa yang kamu punya. Nah, kemudian al jaza ini adalah apa itu akibat. Mata mal, apa yang kamu perbuat, tajuzubihi, kamu menerima akibatnya. Nah, itu isim-isim mubham. Isim mubham ini termasuk am. Nah, kemudian yang terakhir, lafadz yang terakhir yaitu la fin nakiroti, la nakiroh. La nakiroh. Contohnya ini. La rojula fiddar. Tidak ada laki-laki. Ya. Tidak ada laki-laki. Ya, pokoknya laki-laki, yang disebut dengan laki-laki itu tidak ada di rumah. Pokoknya yang disebut dengan laki-laki itu tidak ada di rumah. Nah, contohnya, nah, anggap lingkaran ini adalah rumah. Nah, lingkaran ini rumah. Nah, di dalam rumah itu ada orang, ternyata ada orang. Nah, orangnya itu ada Zainab, Hindun, Aisyah, Fatimah. Nah, apakah kalimat ini cocok? Ya cocok karena tidak ada laki-laki di sini, semuanya perempuan. Zainab perempuan, Hindun perempuan, Fatimah perempuan, Aisyah perempuan. Jadi tidak ada laki-laki di dalam rumah itu, adanya perempuan. Jadi laki-laki di sini semua laki-laki tanpa terkecuali. Nah, kemudian tiba-tiba ada Zaidun masuk. Wah, nyelonong arek. Nakal arek. Ya. Zaidun masuk ke rumah. Nah, Zaidun ini laki-laki. Nah, jadi kalimat la rojula ini tidak ada laki-laki secara keseluruhan. Jadi gugur, akhirnya tidak umum lagi. Jadi tidak pas digunakan. Bukan umum lagi.
La rojula fidari illa Zaidan nanti akhirnya. Kecuali Zaid. Karena Zaid di sini ada laki-laki. Ya, la rojula tidak ada laki-laki satupun. Pokoknya yang disebut dengan laki-laki. Karena Zaid di sini ya termasuk laki-laki. Nah, kemudian contoh yang kedua, la insana fiddar. Tidak ada manusia di dalam rumah. Nah, kalau tidak ada manusia di dalam rumah ya semuanya jadi rumahnya kosong ya, tidak ada manusia, kosong rumahnya. Jono kuning-kuningi. Jadi tidak ada manusia satupun di dalam rumah. Ya. Oke, itu tadi lafadz-lafadznya ada 4 ya, diingat-ingat. Lafadz-lafadznya ada 4. Kemudian yang terakhir ini, la yajuzu da'wal umum, tidak boleh memanggil keumuman atau tidak boleh menilai suatu keumuman minal fi'li, dari suatu perbuatan. Jadi pokoknya am itu tidak boleh itu perbuatan. Tidak boleh dari perbuatan pokoknya ya. Nah, contohnya perbuatan jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sholataini fi safari. Nah, apakah perbuatan Rasulullah menjamak sholat ya? Perbuatan ini kan jamaah Rasulullah berbuat menjamak. Kok kayak enak gitu. Rasulullah menjamak sholat, menggabungkan sholat. Fi safari, ketika safar, bermusafir, atau ketika perjalanan. Nah, apakah itu safar di sini, perjalanan di sini ada perjalanan jauh, safarut tawil, atau perjalanan yang pendek, safarul qasir. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, oleh karena itu yang dinilai itu yang dinilai umum, tidak boleh perbuatannya. Nah, sehingga la yu'ammus safarut tawil wal qasir. Tidak diratakan, tidak disamaratakan antara safar tawil dan safar qasir. Jadi harus dibedakan karena ini menyangkut perbuatan. Itu seperti itu. Ya. Oke. Oh, sudah selesai ternyata. Ya. Jadi hanya satu bab. Satu bab ini lumayan ya, itu berapa halaman itu di situ. Lumayan banyak. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin bisa DM saya atau WA atau di Telegram, silahkan tanya, nggak apa-apa. Mungkin cukup itu kisi-kisi dari saya, kisi-kisi usul fikih kelas 11 ya, untuk ujian muadalah. Saya cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.